Salam, perkenalkan nama saya Lodia Ernest Pae, NIM 1.04.2022.0073, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, mata kuliah Teori Belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik. Yang pertama, pengertian teori belajar. Pengertian teori belajar sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktik seperti pada laboratorium komputasi. Yang kedua yaitu pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anwar tahun 2017, pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, melihat masalah, mengembangkan konsep, dan memecahkan masalah. Yang kedua, menurut sensori memori atau sensori reseptor, menempatkan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Yang ketiga, working memory dan short-term memory. Working memory adalah bagian dari memori manusia, diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu dan menyimpan informasi menjadi pikiran-pikiran. Penjelasan yang ketiga yaitu proses berpikir sibernetik. Teori sibernetik digagas oleh beberapa tokoh, di antaranya adalah Len F. and Scott. Menurut Len, ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Yang pertama, proses berpikir algoritmik yaitu proses sistematis, tahap demi tahap, satu target ke tujuan tertentu. Yang kedua, proses berpikir heuristik yaitu berpikir dengan menuju ke tahap tujuan tertentu. Penjelasan yang keempat yaitu aplikasi teori belajar sibernetik. Dalam kegiatan pembelajaran dapat diterapkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasinya. Yang kelima, menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan informasinya. Dan yang keenam, mengkaji materi dan membimbing sesuai belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi belajar. Yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada dini seseorang yang melalui tahap-tahapan tertentu. Yang kedua, isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan sebuah kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu proses atau informasi yang umum. Dan yang ketiga, proses teori belajar ini adalah adanya baik tingkah laku maupun kognitif, efektif, dan psikomotorik. Baik, terima kasih dan salam.